Halo teman-teman, perkenalkan namaku Alicia Nurfatika, bisa panggil Alicia. Nah, alhamdulillah nih, aku terpilih sebagai perwakilan dari sekolah untuk mengikuti seleksi Capaska nanti di wali kota. Hari ini aku akan mewawancari narasumber aku. Dari sini kalian akan mendapatkan insight baru. Penasaran kan? Nah, langsung aja. Sekarang aku sudah bersama narasumber aku, Ibu Sondang. Halo. Jadi aku nih memilih Bu Sondang sebagai narasumber aku karena menurut aku Bu Sondang tuh salah satu guru yang berwawasan luas banget. Apalagi terlebih Bu Sondang itu Bu Sondang tuh kayak pernah jadi ini kan pembina ekskul paskibra di sini. Pernah. Nah, enggak sih, aku kayak tertarik buat ngomong Bu Sondang. Nah, tadi kan Bu Sondang pernah jadi pembina ekskul paskibra. Nah, menurut Ibu sendiri paskibraka itu apa sih? Paskibraka, bukan paskibra ya? Iya. Mungkin secara bahasa paskibra, paskibraka. Kalau menurut saya ya, paskibra itu yang biasa kayak ekskul lah di sekolah gitu. Setiap sekolah itu punya ekskul paskibra gitu. Paskibra itu diperlukan setiap sekolah karena memang yang namanya anak sekolah itu nggak akan pernah lepas dengan yang namanya baris berbaris, upacara, dan itu merupakan sebuah kegiatan yang melatih disiplin. Fisik seperti itu, diperlukan fisik sekali di situ. Kalau misalkan dia pengen disiplin, harus fisiknya juga kuat gitu, paskibra, dan tahan banting lah, iya. gitu, Mentalnya. ya. Terus kalau mungkin paskibraka itu kayaknya yang udah lebih tingkatannya lebih besar ya. Iya. Misalkan kita mau ke istana nih, mau jadi pengibar bendera, Anda harus menjadi seorang paskibraka dulu. Jadi mau menuju ke paskibraka itu ya tingkat levelnya, tingkatannya, tahapannya juga ada. Kalau yang saya tahu, setiap sekolah itu setiap tahunnya ada namanya untuk seleksi. Iya, benar. Seleksi dari anak-anak paskibra ini untuk menuju ke paskibraka dengan pembimbingan tahapan-tahapan yang harus diikuti. Iya, benar banget tuh guys. Jadi aku izin menambahkan Bu. Jadi sebenarnya paskibraka itu pasukan pengibar bendera pusaka yang dimana mereka anggota-anggota itu kayak mengibarkan bertugas sekali. Nah, tapi seleksinya tuh kayak istilahnya susah gitu ya Bu untuk seleksinya. Nah, tadi kan yang udah bilang pasti levelnya lebih tinggi, tingkatannya lebih susah. Nah, menurut ini tuh kayak seleksi dari paskibrakanya itu kayak gimana sih? Karena itu adalah tadi pengibar bendera pusaka kan nasional, skupnya adalah nasional. Jadi pasti tahapannya mulai dari sekolah, kemudian itu tingkatnya itu ada kota. Nah, dari kota itu mewakili masing-masing daerah seperti itu, diseleksi lagi nanti baru sampai kepada nasional. Benar seperti banget. itu. Jadi pada saat dia mungkin bisa jadi dari misalkan timur nih, sekolahnya banyak, anak paskibranya banyak, diseleksi jadilah nanti dia sampai dapat satu untuk menuju sampai ke istana mengibarkan bendera pusaka tadi. Bener banget guys, jadi seleksinya itu ada tahap-tahapannya. Jadi yang pertama dari sekolah diseleksi dulu ya Bu untuk siswa-siswi yang terpilih. Dan nanti udah diambil nih mewakili, alhamdulillah aku terpilih mewakili ya Bu nanti gitu. seleksi. Iya, Selamat dah. iya Bu. Terus abis nanti dari kota kabupaten itu nanti masuk lagi seleksi ke provinsi untuk mendapatkan si paskibraka untuk di nasional ini. Nah Ibu, fun fact nih Bu. Jadi aku baru tahu ternyata nanti di HUT Indonesia ke-79 pengibaran benderanya itu nanti di ibu kota baru Bu, di IKN. Waduh. Iya, jauh dong. bener guys. Jadi nanti yang udah keseleksi buat di nasional itu mereka bakal bertugas di IKN. Pertama berarti. Pertama nih, Informasinya udah seperti itu ya? Iya, informasinya dari Januari. Guys ya, jadi kayak ada tahapan gitu. Iya. Berarti kan ada seleksi, ada calon-calon juga nih. Nah, yang saya tahu itu sebutannya Capaska. Nah, menurut Ibu, Capaska itu yang Ibu tahu tuh apa sih Bu? Capaska itu istilah itu kan baru beberapa saat ini ya, calon gitu ya. Dulu Capaska itu disortir dari sekolah paskibra, diajukan untuk itu. Tapi sekarang memang bagus juga, ada kemajuan. Capaska itu sekarang dilatih dulu, dibimbing dulu, digembleng dulu seperti itu. Fisiknya, kreativitasnya, mentalnya, semua seperti itu sebelum dia menuju ke paskibraka tadi itu. Jadi kalau nanti mungkin dia kuat, fisiknya juga semua dia lolos, akan termasuk akademis juga, karena perlu juga akademis seperti itu, baru dia nanti menuju ke sana. Guys, jadi Capaska itu kayak calon ya Bu. Nah, kalau aku ini sebutannya calon Capaska.
karena Capaska itu adalah calon paskibraka yang memang sudah lolos seleksi. Jadi kalau misalnya dia lolos seleksi di kabupaten kota, berarti dia Capaska tingkat kota gitu, paskibraka di kota. Kamu berarti Capaska tingkat sekolah baru? Iya, masih calon Capaska. Iya, karena jadi baru calonnya ada 2 sekolah, kali. iya. Iya. Nah, terus kan tadi ibu bilang nih, kalau misalnya di sekolah kita ibu pembina paskibra biasa, sedangkan paskibraka itu levelnya lebih tinggi. Nah, menurut ibu perbedaan yang benar-benar kelihatan di paskibra dan paskibraka itu apa sih, Bu? Kalau paskibra itu kan kalau bahasa ininya ya, itu hari-harinya di sekolah ya. Seperti kegiatannya itu di sekolah, seperti itu jadi petugas, jadi kan merupakan ekskul ataupun kegiatan yang lainnya sifatnya adalah ke paskibra. Kalau udah ke paskibra itu skupnya udah lebih besar. Apalagi itu dia ada nasional seperti itu kan, jadi selain dia kesiapan dia untuk selalu standby menjadi petugas seperti itu, dia juga harus siap menjadi sebagai visi misinya harus ada. Dia harus bisa menularkan apa aja, tidak hanya berbarisnya saja mungkin ya. Jadi karakternya pun harus ada. Panutan gitu ya, Bu? Panutan, contoh, disiplinnya untuk diri sendiri, ibadahnya, termasuk itu yang utama. Manajemen waktu, manajemen dirinya, dan harus bisa memberikan imbas kepada orang lain. Dia sebagai seorang paskibraka, dia berdiri di tengah orang banyak, dia harus akan beda dengan orang lain karena dia seorang paskibraka. Biarpun dia saat itu tidak, tapi pernah merasa mencoba dari paskibraka, itu dia harus punya nilai lebih dengan yang lain. Jadi jiwa kepemimpinan Pasti itu lebih ada ya? ada gitu kepemimpinan. Jadi menurut ibu tadi udah seperti itu. Nah, saya izin menambahkan lagi buat ibu. Jadi itu perbedaan yang benar-benar menonjol di paskibra dan paskibraka ini. Kalau misalnya paskibraka kan tadi yang udah sudah bilang bertugas hanya di sekolah, yang berarti mereka bisa kayak bertugas berkali-kali. Kayak misalnya pas kelas 10 mereka sudah bertugas, nanti kelas 11 bisa bertugas lagi gitu kan. Sedangkan kalau paskibraka ini dia hanya bertugas sekali, Bu. Jadi dia bertugas sekali setelah udah berhasil menaikkan bendera, yang bendera, iya sudah bisa dibuat paskibraka. Dan kalau misalnya bendera ini diturunkan, mereka disebutnya PPI atau Purna Paskibraka. Jadi mereka hanya bisa bertugas sekali. Gitu. Jadi kayak perbedaannya paskibraka bertugas sekali, sedangkan paskibra bisa berkali-kali. PPI jadi. PPI, Bu. Gitu guys. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang paskibraka, paskibra, tentang ibu dulu pembina paskibra. Nah, saya nih tertarik nih sama background ibu jadi guru gitu, guru fisika aku guys. Nah, jadi Bu Sonda ini guru fisika aku, terus kayak kalau ngejelasin tuh detail banget guys, rumus-rumus aja tuh apa. Terus nah itu kayak ibu tuh jadi guru tuh kayak udah jiwa ibu banget gitu kan. Nah, guru banget ya? Iya, guru banget gitu. Bu Sonda guru banget. Nah, jadi ibu tuh emang dari dulu pengen jadi guru atau ada suatu keadaan yang kayak emang saya harus jadi guru nih. Mungkin tuh flashback sedikit cerita tadi ya, nggak ya dikit itu ya. Memang dulu saya waktu SMA-nya tuh jurusan saya IPA, biologi ya tuh. IPA murni gitu. Kan dulu itu ada namanya jurusan IPS, jurusan biologi gitu ya. Tapi saya jurusan fisika, jadi saya biologi. Enggak deh, IPA sama IPS deh. Belajar IPA dan biologi sama fisika saat itu ya. Jadi jurusan IPA gitu. Terus sudah selesai sekolah, kuliah ceritanya. Memang saya kan, mohon maaf saya cerita juga, saya orang Medan. Saya merantau ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu saya ada tante, ada saudara begitu. Kebetulan memang ini backgroundnya, tante saya ini guru. Jadi sebelumnya kan bercerita juga lah tentang guru gitu. Dia guru SD. Saya juga sebelumnya udah mencoba mau masuk kuliah ini PTN ini. Saya sempat mendaftar itu ngambil jurusan kesehatan masyarakat yang ada hubungannya dengan IPA lah seperti itu. Dalam perjalanannya ceritanya nggak diterima lah gitu. Jadi bagaimana, kan pengen kuliah orang IPA gitu. Dan saat itu saya diberikanlah wawasan, masukan bagi dengan saudara itu, guru saja gitu. Jadi guru itu begini, apalagi anak perempuan begini gitu kan ya. Akhirnya saya daftarlah dalam sebuah universitas begitu, dan jadi guru begitu. Karena memang menurut saya sembari ilmu saya harus dari ini, dan umur saya juga bertambah kalau saya nggak ini kan.
ya mungkin saya udah berusaha, tapi mungkin Allah pasti punya cerita ataupun yang paling baik di antara semua itu. Bener. Di sana saya nggak jadi, ya mungkin ini yang terbaik jadi guru gitu loh, ya Bener. kan? Jadilah saya sekarang jadi guru, saya sekolah di salah satu perguruan tinggi begitu, ambil jadi jurusannya fisika yang ada masih IPA-IPA-nya. Katanya kan kesehatan masyarakat Iya. tuh IPA-IPA-nya sampai sekarang sana jadi guru fisika. Berarti kayak walaupun misalnya kita pengen di sesuatu terus Allah belum kasih, berarti ada jalan yang lebih baik gitu ya Bu? Kita harus berpikir seperti itu. Mungkin Allah memberikan yang terbaik. Jadi itu kan namanya manusia pastilah pengen sesuatu yang lebih ideal menurut dia. Iya, Tapi benar. kan belum tentu kata Allah benar. gitu. Jadi memang kalau saya pikir juga kalau mungkin dulu saya jadi perawat yang ada hubungan kesehatan itu waktunya lebih 24 jam. Saya harus bisa shift malam, shift pagi gitu loh. Menurut saya sekarang ya, saya sebagai guru nih, alhamdulillah saya guru, saya bisa pulang sore biarpun dengan kegiatan yang banyak 24 jam begitu. Sibuk, iya, Bu. Nah, ada juga libur-liburnya. Iya. Liburnya bisa menyesuaikan dengan anak muridnya. Iya, gitu benar, ceritanya, benar. gitu. Jadi kayak walaupun yang penting prosesnya ya Bu, Ibu Proses belajar itu, IPA. iya. Semua misalkan Alisa sekarang menjadi insya Allah ya lanjut ya. Amin, amin. Semua ada proses, ada ceritanya. Jadi kalau misalkan pun nanti suatu saat tidak sesuai yang kita harapkan itu, mungkin itu yang terbaik kata Allah. Kita nggak menyalahkan Allah gitu kan. Kita harus yakin bahwasanya di balik itu pasti ada sesuatu yang lebih baik lagi. Bener tuh guys, jadi pesan dari Bu Sundong tuh buat aku sebagai yang perwakilan dari sekolah buat nanti ikut seleksi, pesan Ibu kayak gitu. Apapun itu nantinya jalanin, ikutin, jangan lupa selalu berdoa sama Allah karena ya sekuat apapun kita kalau nggak atas ridhonya Allah itu nggak akan terjadi semua yang nggak sehat, semangat itu kan semua gitu ya. Gitu guys, jadi pesan dari Bu Sundong itu kita kalau hasil tuh bisa dibilang bonus ya Bu. Iya. Jadi yang penting prosesnya tadi kayak Bu Sundong prosesnya belajar IPA, tapi ternyata dari harapan yang Bu Sundong tuh ternyata dikasih jalan yang lain sama Allah, tapi Bu Sundong masih tetap bisa kayak ada IPA-IPA-nya, masih bisa menyalurkan ilmu ke orang yang banyak gitu ya. Mungkin segitu aja ya Bu. Maaf banget udah menyita. Nggak apa-apa. Soalnya juga mohon maaf kalau mungkin tidak bisa memberi banyak kepada Iya, kamu, saya tapi jadi nilai banyak insight nih. sukses ya. Iya. Dadah guys, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.